Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah laporan kita. Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan seru nih. Kita akan coba deep dive pakai kacamata analis ke laporan keuangan kuartal pertama tahun 2026 dari PT Dharma Henwa Tbk, atau yang mungkin lebih gampang kita sebut dengan kode emitennya, DEWA. Laporan terbaru ini bukan sekedar deretan angka biasa ya. Ini benar-benar sebuah cerita sukses soal transformasi bisnis yang luar biasa. Kita bakal sama-sama ngelihat gimana sih mereka ini bisa nyetak keunggulan operasional yang solid banget justru pas industri pertambangan lagi lumayan tertekan. Coba bayangin angka ini, 34,6%. Gila kan? Itu adalah lonjakan laba bersih secara year on year yang berhasil dicetak sama Dewa. Di kuartal pertama 2026 ini, mereka tembus laba 92,7 miliar rupiah. Nah, pastinya kita langsung mikir dong, gimana caranya sebuah perusahaan tambang bisa nyetak pertumbuhan laba sefantastis itu, padahal industrinya lagi diuji habis-habisan. Nah, buat ngejawab rasa penasaran itu, kita bakal kupas performa mereka selapis demi selapis. Ada 4 hal yang bakal kita bahas. Pertama, gimana laba bersih mereka bertahan di tengah tantangan. Kedua, kita intip strategi efisiensi operasional internal mereka. Terus yang ketiga, soal dampak cuaca dan regulasi. Dan terakhir kita lihat EBITDA dan kesehatan keuangannya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Laba bersih di tengah tantangan. Yang bikin menarik di sini, kalau kita perhatiin, pendapatan Dewa itu sebenarnya cukup stabil loh dibandingkan periode yang sama tahun lalu, angkanya kokoh di 1.549,3 miliar rupiah. Dan yang bikin stabilnya pendapatan ini makin patut diacungi jempol, kita harus ingat kalau Dewa baru aja ngelakuin dekonsolidasi anak usahanya, PT Dire Pratama, di akhir 2025 kemarin. Jadi logikanya gini, pendapatannya stabil tapi laba bersihnya malah lompat. Ini ngasih sinyal kuat ke kita kalau pasti ada efisiensi gede-gedean nih di mesin operasional mereka. Lanjut ke bagian kedua, strategi efisiensi operasional internal. Nah, di sini nih mulai kelihatan pergeseran operasional yang sangat kontras. Kalian bisa lihat volume pergeseran waste removal atau pemindahan lapisan tanah penutup yang dikerjain secara in-house alias pakai kapasitas internal mereka sendiri itu melesat naik 35,7% jadi 29,2 juta bank cubic meters atau BCM. Tapi di sisi lain, volume yang diserahin ke subkontraktor malah anjlok drastis 33,9% jadi cuma 8,8 juta BCM. Poin pentingnya di sini jelas banget ya, Dewa lagi benar-benar agresif ngegas sumber daya mereka sendiri dan motong ketergantungan mereka sama pihak ketiga. Terus, apa imbasnya ke total produksi? Ternyata luar biasa. Berkat genjotan kapasitas internal tadi, total volume kali waste removal perseroan justru berhasil naik 9,1%, nyentuh angka 38,0 juta BCM. Ini jadi bukti nyata kalau kapasitas internal mereka tuh bukan cuma sekedar nutupin porsi subkontraktor yang dipotong, tapi malah sukses ngedongkrak total output produksi secara keseluruhan. Keren banget kan? Pertanyaannya sekarang, efeknya ke kantong perusahaan gimana? Ternyata ngerjain operasional secara in-house itu jauh lebih efisien. Peningkatan volume internal ini langsung bikin ruang keuntungan mereka makin tebal. Coba lihat, margin laba kotor berhasil naik dari 15,6% di kuartal pertama tahun lalu jadi 17,4%. Sejalan sama itu, margin operasionalnya juga ikut ngembang, dari 11,7% jadi 12,4%. Dan ingat ya, persentase margin yang melebar ini bukan sekedar angka rasio di atas kertas aja. Ruang keuntungan yang lebih lebar itu artinya uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah. Laba kotor mereka tercatat naik 8,9% jadi 268,8 miliar rupiah. Sementara itu, laba operasionalnya juga naik 4,0% nyentuh 192,8 miliar rupiah. Strategi efisiensi mereka benar-benar terbukti works. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, dampak cuaca dan regulasi. Sekarang, mari kita tarik mundur sedikit buat ngelihat lini masa tantangan eksternalnya. Mereka ini nggak lagi jalan di tol yang mulus loh. Di bulan Februari 2026, curah hujan yang super tinggi ngehantam proyek Asam-Asam dan Kintab. Belum kelar urusan di situ, masuk bulan Maret, giliran proyek Bengalon yang kena hajar hujan deras. Dan, seakan belum cukup, sepanjang kuartal pertama ini, seluruh sektor batubara lagi kena sentimen negatif gara-gara ada pemotongan volume rencana kerja dan anggaran biaya, atau RKAB, buat tahun 2026. Jadi mereka benar-benar kena kombo pukulan dari cuaca dan regulasi sekaligus. Dampak dari badai ganda tadi emang kelihatan banget. Gara-gara curah hujan tinggi, volume produksi batubara perseroan faktanya turun 5,8%, jadi 4,1 juta ton. Iya, produksinya turun. Tapi, wait, justru disinilah letak istimewanya laporan ini.
Biarpun volume produksi batu baranya tertekan, efisiensi operasional in-house yang ketat tadi sukses jadi tameng, sekaligus motor pendorong buat laba bersih. Mereka ngebuktiin kalau produktivitas itu bisa banget menang lawan cuaca buruk. Sekarang kita beralih ke bagian terakhir, bagian keempat, EBITDA dan kesehatan keuangan. Jadi setelah kita bahas semua inisiatif efisiensi di tengah turunnya produksi tadi, muncul pertanyaan penting, sebenarnya gimana sih gambaran kesehatan keuangan Dewa ini buat para investor jangka panjang? Seberapa kuat mesin pencetak kas yang mereka punya sekarang? Mari kita bongkar. Kalau kita bicara EBITDA, yang mana ini adalah indikator fundamental buat ngukur seberapa jago perusahaan nyetak uang tunai dari bisnis intinya, angkanya tumbuh sangat meyakinkan, yaitu naik 14,4%. Dari yang awalnya 390,8 miliar rupiah di tahun lalu, sekarang sukses nembus 446,9 miliar rupiah di kuartal pertama 2026. Ini benar-benar nunjukin seberapa kuat fundamental perseroan saat ini. Dan coba perhatiin angka 28,8% ini. Margin EBITDA mereka ternyata ikut loncat. Dari yang tadinya 24,7%, sekarang naik jadi 28,8%. Lebarnya margin ini seolah ngunci konfirmasi buat kita, bahwa keputusan nekat mangkas porsi subkontraktor dan ngegeber kapasitas internal itu nggak cuma ngasih laba gede, tapi juga ngasih ketahanan kas yang super prima. Buat ngerangkum filosofi di balik transformasi keren ini, coba kita dengerin pernyataan dari Bapak Ricardo Silayan, CFA, Direktur PT Dharma Henwa Tbk. Beliau bilang gini, perseroan terus berupaya meningkatkan kemampuan operasionalnya dan memberikan layanan terbaik untuk klien utama yaitu KPC dan Arutmin. Kutipan ini sebenarnya negasin satu hal penting. Keunggulan efisiensi operasional yang mereka capai sekarang ini itu bukan kebetulan, melainkan hasil dari komitmen yang benar-benar sadar dan terencana dari jajaran manajemen. Nah, sebagai penutup sesi bedah laporan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan kita bareng-bareng. Kalau cuma ngandelin strategi efisiensi internal aja, udah bisa ngedorong laba bersih naik sampai 34,6%, itu pun pas mereka lagi dihajar curah hujan ekstrim sama pemangkasan kuota regulasi, pertanyaannya, setinggi apa rekor operasional yang bakal dicetak Dewa pas nanti industrinya udah masuk ke kondisi yang cerah dan bersahabat? Wah, ini sih wajib banget buat terus kita pantau ke depannya. Oke, terima kasih banyak ya udah nemenin sesi analisa ini, dan pastinya, teruslah jadi investor dan pembelajar yang cerdas. Sampai jumpa!